Kita ketemu lagi di pelajaran kita, pelajaran Tauhid. Bapak saya dan insya Allah kita bertemu di tema Babun man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Kita akan berbicara bab orang yang mewujudkan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Ini kabar gembira untuk umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ringan, kalimat yang tidak berat, tapi siapa yang mewujudkan kalimat ini dengan sebenar-benarnya, maka kita bisa termasuk ke dalam hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa ditanya-tanya dahulu. Dan ini tentu kabar gembira Bapak saya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu poin berangkat dari hadis-hadis yang seperti ini itu Bapak-bapak saya mengajarkan kepada kita itu untuk bisa bersikap lebih adil terhadap umat Nabi Muhammad. Siapapun dari umat ini kita harus mencoba untuk melihat dia dengan mata rahmah, mata kasih sayang. Siapapun mungkin pernah bertengkar, kakak dengan paman, atau kakak dengan adik, bahkan mungkin dengan orang lain. Kalau kita berangkat dari poin besar ini, ketika kita itu diikat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka itu akan lebih menjadikan kita itu mudah, bapak-bapak saya, untuk melapangkan hati, melapangkan jiwa sesama saudara, bahkan mungkin ketika kita bertengkar, ketika kita bermasalah, ketika kita bertengkar, ketika kita melihat dia itu saudara kita semuslim, itu akan menghalangi tangan ini untuk naik, untuk memukulnya. Tayyib, kecuali tentu dalam keadaan yang diberikan uzur-uzur oleh syariat, seperti misalkan pencuri. Mungkin kita tahu pencurinya juga bismillah, mungkin gitu ya. Sebelum dia mencuri, kayaknya pastilah muslim gitu ya. Ya, tapi dalam kondisi seperti itu ada pengecualian. Tapi yang kita maksud, siapapun dan bagaimanapun, kalau kita lihat umat ini, ia adalah umat Nabi Muhammad, maka kita akan mudah untuk melihatnya dengan mata rahmah. Ini poin pertama yang ingin saya katakan tentang ini. Karena ini kalimat la ilaha illallah, ringan tetapi mampu memasukkan orang ke dalam surga bahkan tanpa hisab. Cuma satu syaratnya, jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan menduakan Allah dalam arti tahap yang paling rendah yang pernah kita sebutkan kemarin, apalagi mungkin pada makna lebih besar, yakni menyembah dalam arti tunduk, kemudian berhukum, kemudian atau sujud, ruku di depan Tuhan-Tuhan selain Allah. Bapak-bapak saya, perlu kiranya untuk kita poin kedua, perlu kiranya untuk kita terus atau senantiasa memupuk di dalam jiwa kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi terdahulu saja mereka itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, maka kebahagiaan kita ketika kita itu dijadikan umat Nabi Muhammad. Orang mungkin berkata, kenapa saya enggak hidup di zaman dahulu saja? Menjadi umat Nabi Musa, menjadi umat Nabi Isa. Saya katakan, alhamdulillah, saya menjadi umat Nabi Muhammad. Poin pertama atau cakupan pertama, kenapa saya bangga? Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah membaca catatan-catatan itu, bapak saya. Lamma qara'a Musa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam al-alwaha wajada fiha fadilah ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya catat. Ketika Nabi Musa melihat catatan-catatan itu,
beliau mendapati dalam catatan itu satu umat, yaitu umat Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, man hadhil ummata marhumata allati ajiduha fil alwah?" Ini umat siapa ya Allah yang aku dapatkan di dalam catatan ini? Ini riwayat Israiliyat ya. Ini bukan hadis. Thayyib, apalagi bukan ayat Quran. Ini apa namanya? Israiliyat. Israiliyat ini ucapan-ucapan atau kisah-kisah di zaman Israel. Di zaman Nabi Musa. Kata Nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mengambil ucapan mereka secara mutlak, tidak juga meninggalkan secara mutlak. Cukupkan diri kalian dengan Al-Quran dan hadis-hadis saya, Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian, kalau misalkan dia sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita ambil. Tidak sesuai, kita tinggalkan. Dan ini diantara yang sesuai. Imam Ka'ab Al-Ahbar, ini beliau meriwayatkan bahwa Imamna Abdur Razzaq, beliau berkata yang sanadnya bersambung ke Ka'ab Al-Ahbar. Kata beliau, Ka'ab Ibn Al-Ahbar pernah membaca sebuah buku. Di dalam buku itu terdapat ini. Ini kita sebut kisah-kisah Israiliyah. Ketika Nabi Musa alaihissalam membaca catatan-catatan itu, lalu Nabi Musa berkata kepada Rabb, "Ya Rabbi, man hadhil ummatal marhumah allati ajiduha fil alwah yuqal?" Umat yang aku dapati di catatan ini, itu siapa? Umat yang dirahmati, umat yang diliputi dengan kasih sayang. Ini siapa umat ini? Qala Allah subhanahu, hiya ummatu Ahmad. Dia ini adalah umat siapa? Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebelum selesai pengutusan Nabi Musa, itu telah tersebut tentang Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hiya ummatu Ahmad yardawna minni bil yasir u'tihim iyyahu wa urdi minhum bil yasir minal amali wa udkhiluhumul jannata bi syahadat alla ilaha illallah. Ini yang yang menjadikan saya bangga sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Apa kata atau apa firman Allah? Dia ini adalah umat Ahmad. Mereka ridha terhadap diriku dengan yang sedikit yang aku berikan kepada dia, dan aku ridha dari mereka yang sedikit dari amal soleh mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam syurga dengan persaksian la ilaha illallah. Jadi umat Nabi Muhammad itu karakter utamanya Bapak saya yang menjadikan menjadi ciri utama, mereka adalah umat yang ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit. Maka Allah akan ridha kepada mereka dengan amalan yang sedikit, tetapi mereka masuk apa? Syurga. Tapi kalau enggak ridha dengan pemberian yang sedikit, ya udah. Ya. Jadi bahasa kita, engkau lakukan itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Engkau ridha dengan pembagian Allah yang sedikit, maka Allah akan ridha kepadamu dengan amalmu sedikit, dan engkau masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini keutamaan Bapak saya. Makanya dari poin ketiga saya ingin katakan, kita tidak bisa untuk untuk mengambil kepastian terhadap umat Nabi Muhammad. Mungkin kita lihat, mungkin ada orang meninggal dalam kondisi seperti itu, kita mungkin mengatakan, ahli neraka ini. Nggak bisa. Karena kemusliman dia, kalau kita mengatakan tadi dengan kalimat yang begitu sangat ringan, la ilaha illallah, orang bisa masuk syurga. Bighairi hisab. Dan bahkan bisa tanpa hisab, dan bahkan tidak dihitung oleh Allah. Taib. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Ustadz, misalkan bahwa tidak ada orang kecuali akan ditanya, tidak bergeser kakinya kecuali akan ditanya tentang ini. Bagaimana kedudukan hadis-hadis itu? Itu semuanya bisa bergeser ketika seseorang itu mampu mewujudkan kalimat tauhid. Tapi tentu dengan makna sesungguhnya. Tauhid ada rukun, tauhid ada syarat. Jadi tidak sekedar ucapan. Ayo. Ini saya baca ulang Bapak saya hadis ini. Yang bikin saya tersenyum hadis ini. Ya.
kalau sebagian ulama mengatakan inilah yang akan menjadikan kita itu apa? Mudah untuk optimis bahwa meninggalnya seorang muslim, meninggalnya apa? Husnul khatimah. Ketika dia membawa kalimat la ilaha illallah. Tapi itu syaratnya, karakternya dia terima dengan pembagian Allah yang sedikit, maka Allah akan terima darimu amalan yang sedikit. Ya. Makanya dalam di tempat lain Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab." Wahai anak Adam, aku menciptakan engkau untuk beribadah kepada diriku, maka kamu jangan main-main. Walaqad qasamtu laka rizqaka fala tata'ab. Dan aku sudah bagi untukmu rizkimu, maka engkau jangan bercapek-capek. Karena kita hidup di dunia, Allah sudah menjamin apa? Rizki. Allah jamin untuk kita akhirat. Sultan itu sudah diciptakan, sudah ditetapkan masuk neraka atau masuk surga. Tapi kan kita belum di mana? Belum di akhir. Dan sultan nggak tahu di mana posisi saya, surga atau neraka. Allah tahu atau tidak? Allah tahu, ditetapkan oleh Allah. Sultan neraka atau surga? Auzubillah. Apa? Surga atau neraka? Tayyib, nerakanya kesebut keduluan ya. Surga atau neraka? Allah tahu. Tetapi saya nggak tahu tempat saya. Maka ingin saya katakan Bapak saya, ada orang dia lebih merasa yakin terhadap sesuatu yang belum pasti untuk dirinya, dan dia tidak yakin terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan dia berada di dunia. Walaqad qasamtu laka rizqaka fala tata'ab. Dan aku sudah bagi untukmu rizkimu, jangan capek-capek. Artinya bukan kita ingin meniadakan orang keluar bawa motornya kemudian dia kerja, kemudian kita tidak ingin meniadakan orang misalkan daftar misalkan di PT ingin kerja nyari rezeki, itu bukan. Tetapi maknanya jangan sampai wasilah-wasilah itu memalingkan engkau dari diriku. Nah, salat jamaah, hadir di majelis ilmu, berbuat baik, sedekah dan yang lainnya. Lalu apa kata Allah? Fa in radita bima qasamtu lak. Kalau engkau ridha terhadap apa yang aku bagi, sesuai dengan ucapan tadi, bahwasanya ciri karakter umat Nabi Muhammad itu, dia ridha dengan pembagian Allah yang apa? Sedikit. 5.000, 10.000, 10.000. Fa in radita bima qasamtu lak. Kalau engkau ridha dengan apa yang aku bagi untukmu. Lalu apa kata Allah? La in radita bima qasamtu laka arahtu laka badanak wa jasadak. Kalau engkau ridha terhadap apa yang aku bagi, maka aku akan berikan engkau kesehatan, aku akan rehatkan badanmu, aku akan rehatkan jasadmu. Ilahana. Tidak capek-capek. Dilapangkan apa? Dilapangkan jiwamu. Di dalam hadis qudsi Sayyidina Abu Hurairah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, ya ibna Adam, tafarraq li'ibadati. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk menyembah kepadaku. Jadi Allah tidak menuntut setengah dari waktu kita. Allah tidak meminta sedikit dari waktu kita, sambil-sambilan begitu. Atau kita mungkin sambil kita pergi ke Cibinong sambil kerja, kemudian hadir di mana? Di majelis? Enggak boleh. Ini Allah Subhanahu wa taala meminta tafarraq li'ibadati. Engkau kosongkan waktumu untuk menyembah kepadaku, wahai anak Adam. Ya, tapi kalaupun kita berangkat mula-mula dari sambil-sambilan, Bapak saya lah bahas mungkin ya. Ya, karena Imam Az-Zahabi rahimahullah yaqul, dulu kita belajar menuntut ilmu itu berangkat dari apa? Sambil-sambilan. Tetapi karena saya tahu ilmu itu tidak bisa diraih kecuali karena apa? Harus effort yang apa? Yang maksimal. Ikhlas kepada Allah. Maka saya menempah hati itu sebagaimana seseorang menempah untuk menjadi pedang. Sampai hati itu benar-benar menjadi apa? Ikhlas. Berangkat dari sambil-sambilan mungkin apa? Tidak mengapa. Tetapi di dalam firman Allah ini, apa Allah berfirman? Tafarraq li ibadati. Kosongkan waktumu untuk engkau menyembah kepadaku, wahai anak Adam. Apa kata Allah? Mala'tu qalbaka ghinan. Maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asaddu faqrak. Dan aku akan tutup kefakiranmu. Dan kadang konsep ilahiyah itu agak susah kita tebak, Bapak-bapak.
konsep ilahiyah itu susah kita tebak. Ada cerita kawan, dia ngambil motor dengan cara riba. Ayo, dia yang kredit, ambil motor dengan cara riba, ngambil di leasing sudah riba. Dia ngambil situ, ngambil motor situ, qadarullah, hilang itu motor. Setahun hilang motor. Nangis dia bapak saya. Nangis dia. Setahun baru dia bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Setahun baru dia bisa ngambil hikmah dari kejadian itu. Ayo, ketika motor itu diambil, kemudian orang itu mengajukan apa? Klaim apa? Asuransi. Agar motor yang serupa bisa dikembalikan oleh leasing. Karena hilangnya normal. Hilangnya apa? Dicuri, bukan keteledoran. Malam hilang motornya. Dicuri. Itu di luar kuasanya. Diklaim ternyata oleh pihak leasing mengatakan apa? Nggak bisa diklaim, Mas. Semakin pening dia. Karena itu satu-satunya motor untuk dia apa? Jalan kerja. Ala kulli hal nggak bisa. Tetapi ada satu yang dia harus ingat-ingat. Sampai leasing itu ketika didatangi 3 kali, 4 kali, 5 kali, lalu leasing itu mengatakan apa? Kita nggak bisa cairkan asuransinya, Mas. Tetapi kita stop setorannya. Karena sebelumnya mengatakan apa? Motor ini harus tetap dicicil meskipun motornya sudah hilang. Berat itu. Dan memang riba itu seperti itu ya. Iya. Unit hilang tapi nuntut orang untuk tetap apa? Bayar. Bagaimana enggak dia nangis bapak saya. Tetapi ketika mengatakan kita enggak bisa mencairkan asuransinya, tetapi kita stop. Ayo. Dengan terpaksa. Mungkin bagi hamba itu sakit hatinya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Allah, wa asaddu faqra, aku akan tutup kefakiranmu. Dia rajin bapak saya, rajin sholat berjamaah. Cuman dia terdesak oleh sebuah kondisi, pengen punya motor, akhirnya ngambil dengan cara apa? Wa asaddu faqra, aku tutup kefakiranmu. Meskipun dengan hamba itu menangis dulu. Baru dia setahun, baru dia ingat. Allahu Akbar. Nikmat dari Allah. Akhirnya dia diberikan motor oleh teman, langsung dikasih pinjam motor, tapi apa adanya. Tidak seperti dulu mungkin dia terlihat mewah, tetapi apa? Riba. Ini mungkin sederhana, tetapi apa? Halal. Dan Allah tutup dia dari kefakiran. Itu bagi orang yang apa? Meluangkan waktunya untuk Allah. Ayuh. Lalu apa tadi saya katakan bapak saya? Bahwasanya ciri khas karakter umat Nabi Muhammad itu menerima dari pembagian sedikit, maka Allah akan terima dari amalan yang sedikit. Walaqad qasamtu rizqaka fala tata'ab. Dan aku sudah bagi untukmu rizkimu, jangan capek-capek. Wa illam tarda. Dan kamu kalau tidak ridha bima qasamtu laka, apa yang aku sudah bagi untukmu, engkau tidak ridha, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, lembur. Tapi kok hasilnya begini-begini saja? Ilahana. Mungkin pernah kita menggerutu demikian. Ya, kok bisa ya Allah? Ada orang keluar setengah jam dapat sekian. Kok saya keluar seharian kok dapat sekian? Wa illam tarda bima qasamtu lak. Kalau engkau tidak ridha terhadap apa yang aku bagi untukmu, apa kata Allah? La usallitanna 'alaika dunya. Aku akan kuasakan dunia terhadapmu hatta tarqudha ruqdal wuhush 'ala al-bariyah. Sampai engkau merayap seperti binatang ternak melata di atas dunia. Rakus cari, makan, dicari. Pergi pagi, pulang malam. Wala yakunu laka illa ma qasamtu lak. Padahal tidak ada bagimu itu kecuali apa yang aku sudah tetapkan untuk dirimu. Pergi pagi, pulang pagi. Dapatnya tetap 5.000, pergi pagi, pulang pagi, tetap dapatnya berapa? 10.000. Karena itu sudah jaminan Allah rizki itu. Nah, jangan sampai kesibukan kita untuk mencari itu melelehkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang membuat kita itu apa ya? Orang miskin, orang melarat, orang sedih. Ini bikin kita itu apa? Tersenyum. Ketika kita menerima pemberian Allah meskipun sedikit, dan meskipun orang miskin malas-malasan, Allah akan terima darinya apa? Karena kalau orang kaya dia harus apa? Dia harus banyak beramal soleh, kan begitu. Tapi kalau orang miskin ya khalas, sholat jamaah khalas, pulang, sedekahnya jarang. Kenapa? Miskin. Allah terima darinya amalan sedikit, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan kalimat la ilaha
illallah. Naam. Ini yang menjadikan bapak saya, Nabi Musa itu kok bisa? Nabi Musa itu kok bisa? Amalan sedikit tapi dapat pahala banyak. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwa nabi-nabi itu diberikan setengah waktu bapak saya. Nabi Musa umatnya diberikan setengah waktu untuk mengamalkan kitabnya. Aywa. Kemudian Nabi Isa diberikan setengah waktu untuk mengamalkan isi kitabnya. Nabi Muhammad diberikan setengah waktu untuk mengamalkan isi kitabnya. Nabi Musa umatnya mengamalkan isi kitabnya, diberikan pahala satu qiraat. Nabi Isa umatnya mengamalkan isi kitabnya, diberikan pahala satu qiraat. Umat Nabi Muhammad mengamalkan Quran, mengamalkan kitabnya setengah hari, diberikan pahala 2 qiraat. Lebih banyak mana? 2 qiraat. Sampai Nabi Musa itu berkata, "Ya Allah, ini orang kok bisa sedikit amalnya tapi pahalanya banyak." Itu pun bapak saya umat Nabi Muhammad, apakah dalam setengah hari itu dari antara asar menuju terbenam matahari, menunjukkan bahwa umur kita ini sebenarnya begitu singkat bapak saya. Yang harusnya kita tidak boleh untuk apa? Berleha-leha, bermain-main. Setengah hari kita diberikan untuk mengamalkan Quran. Kira-kira kalau saya tanya bapak saya, ada nggak orang dari sore sampai ke maghrib khotam 30 juz? Ada nggak? Susah. Mengamalkan Quran dari sore sampai terbenam matahari maghrib. Ada nggak? 30 juz. Ada? Bahkan kita sudah umur sampai berapa tahun? Kita 30 tahun. Tidak hafal-hafal Quran. Apalagi mau setengah hari. Ilahana. Sekaligus ingin katakan, inilah keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bangga kita, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian apa katanya? Itu kecemburuan Nabi Musa kepada Sayyidina. Ya, kecemburuan Nabi Musa kepada Sayyidina. Saya enggak sebutkan, ini agak terlalu panjang ya. Permintaan Nabi Musa bahwa umat ini begini, umat ini begini, umat ini begini. Sampai Nabi Musa membelakangi catatan tersebut, sampai dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, wa qala Allahumma ja'alni min ummati Muhammad." Ketika umat Nabi Muhammad begini, umat Nabi Muhammad begini, umat Nabi Muhammad begini. Dan itu semua keutamaan bapak saya. Sampai dia mengatakan, "Ya Allah, jadikan umat ini untuk umatku." Oh enggak, itu umat siapa? Ahmad. Jadikan umat ini untuk umatku. Apakah? Oh enggak, itu umat Ahmad. Kemudian Nabi Musa membelakangi catatan. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ya Allah, aku enggak bisa menjadikan umat itu sebagai umatku. Kalau begitu jadikan aku sebagai apa? Umat Nabi Muhammad. Allahu akbar. Baik. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis ya, Nabi yaqul, "Lau kana Musa wa Isa huma hayyan." Kalau sekiranya Musa dan Isa keduanya masih hidup, tidak ada keluasan bagi keduanya kecuali untuk mengikuti agama siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada keluasan bagi keduanya kecuali mengikuti agama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Allah? Kalau saya ringkas apa saya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau ingin menjadi umat Nabi Muhammad? La ya Musa. La ya Musa. Tayyib, jadilah engkau orang yang bersyukur. Jangan banyak minta. Jadilah engkau hamba yang bersyukur. Aku sudah sampaikan kepada engkau wahyu dan aku pilih engkau apa? Qala Allah Ta'ala, "Ya Musa." Lalu apa kata? Ya Rabbi, basatta hadzal khair li Ahmad wa ummata faj'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, engkau jadikan kebaikan yang begitu luas untuk umat ini, untuk Ahmad, faj'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu dari manusia-manusia dengan risalahku, dengan ucapanku. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Ambil apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah engkau hamba yang
bersyukur. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan, jangan terlalu banyak minta. Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, syaratnya apa tadi Bapak saya? Menerima yang sedikit, dan Allah akan menerima amalan yang sedikit. Menerima rizki yang sedikit, Allah akan terima amalan yang sedikit. Imamna Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ayat yang pertama kali dinukil oleh beliau suratun Nahl 120. Wa qaulullahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat qanitan lillah, tunduk kepada Allah, hanifa, lurus, wa lam yakun minal musyrikin, dan ia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Perhatikan tapi agama Ibrahim alaihissalam. Perhatikan cara beragama Ibrahim alaihissalam. Ini Bapak saya sebagaimana disclaimer kita. Di kajian kita sebelumnya. Kita katakan bahwa kesyirikan ini bukan soal seseorang itu tentang ruku kepada patung atau berhala, atau bukan tentang soal orang itu dia sujud di depan patung atau berhala, tetapi soal bagaimana orang tersebut menempatkan dirinya untuk tidak atau jangan pernah menduakan Allah dalam hal apapun. Dalam standar atau tahapan mubah sekalipun, itu dia tidak menduakan Allah. Kita sebut kemarin bahwasanya ketika perempuan itu datang kepada Sayyidina, ya Rasulullah, aku sakit, doakan untuk diriku kesembuhan. Boleh atau tidak minta doa kepada Nabi? Boleh. Tapi Nabi mengajarkan kepada perempuan itu, engkau bersabar, itu lebih baik untukmu daripada aku berdoa. Jadi perempuan ini ingin diajarkan makom yang paling tinggi. Mengambil sebab dengan minta doa kepada Rasulullah. Boleh atau tidak? Boleh. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya karena nanti akan ada umat masuk surga itu 70.000 itu tanpa hisab. Dan pada setiap 1000-nya itu akan ikut lagi berapa? 70.000. Berarti kalau 70.000, setiap 1000 ada 70.000. Hakadha. Berarti banyak orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan itu juga salah satu yang menyebabkan Nabi Musa cemburu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pengen minum aja dulu. Saya sampai mana tadi ngomong? Kan lupa kan? Sampai minum. Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana saya katakan ketika perempuan tadi datang, Ya Rasulullah, doakan untuk diriku apa? Kesembuhan. Tapi apa kata Rasulullah? Engkau bersabar itu lebih baik daripada minta kesembuhan. Tapi apa kata perempuan itu? Ya Rasulullah, kira-kiranya aku enggak kuat. Takutnya aku enggak sabar. Nah, perempuan ini dia tahu kadar dirinya. Takutnya nanti enggak bisa seperti Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub kan enggak pernah menggerutu, enggak pernah. Takutnya kalau sakitnya dihantam dengan sakit yang keras, mungkin sampai dia mengatakan, ya Allah, kok enggak sembuh-sembuh? Enggak terima berarti. Berarti enggak terima. Nah, takutnya perempuan itu begitu. Kalau sekarang mungkin sabar, takutnya nanti begitu dihantam sama sakit yang besar, takutnya apa? Enggak sabar. Ya Rasulullah, tetap aku minta, doakan untuk diriku. Allahumma isfiha. Ya Allah, sembuhkan dia. Sembuh perempuan itu. Tetapi dia kehilangan momen yang paling besar. Kesempatan besar diberikan oleh siapa? Rasulullah. Untuk menjadi hamba mungkin di tingkat yang paling tinggi. Dia tidak mengharapkan kesembuhan. Dia tidak kepada seseorang. Dia tidak minta tolong kepada orang. Dia hanya minta tolong, minta kesembuhan, dan minta disembuhkan oleh siapa? Allah langsung. Subhanahu wa ta'ala. Bapak saya. Yang perlu kita tahu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim oleh Syekhna Muhammad ibn Abdul Wahhab di ayat ini seolah-olah sebagai isyarat juga dari Syekhna Muhammad bahwa salah satu contoh orang yang dikatakan sebagai seorang muslim yang masuk surga tanpa hisab. Maksudnya kita juga jangan terlalu pede nanti. Kita harus paling tidak ini kita harus apa? Kita harus mempresisi diri sebagaimana siapa? Nabi Ibrahim. Dan ciri khas Nabi Ibrahim itu Bapak saya, dalam hal ibadah sekalipun, ciri khas agama Nabi Ibrahim itu tidak pernah bertransaksi dengan siapa? Allah. Itu ciri khas agama Nabi Ibrahim. Kita ingat Nabi Ibrahim pernah diuji pada puncak ujian. Dia diberikan seorang anak,
pada fase atau usia anak itu tidak bayi, pada fase dan ujian anak itu tidak dewasa, berada pada fase pertengahan, saat di mana seorang ayah sedang jatuh cintanya kepada siapa? Anaknya. Diuji oleh Allah untuk anak ini diambil. Kalau mungkin dia masih bayi, mungkin gak apa-apa, masih apa? Masih kecil, meninggal aja. Atau mungkin dia sudah dewasa, nggak apa-apa, nyusahin terus itu. Udah meninggal aja, mudah tabrakan bahkan di jalan. Karena ada orang tua kayak begitu ya, karena saking keselnya mungkin sama anaknya. Tapi ini dia berada di fase, meskipun dia nakal, orang tua pasti apa? Senang. Nakalnya itu imut, nakalnya itu apa? Lucu. Nabi Ibrahim diuji di fase itu untuk diambil anak itu. Bermimpi sampai 3 kali, dan Nabi Ibrahim mimpinya itu nggak pernah kurang. Selalu pas, nggak pernah lebih untuk minta anaknya disembelih. Saya tanya bapak saya, sangat mungkin nggak Nabi Ibrahim untuk minta keringanan kepada Allah? Ya Allah, jangan ambil anak ini, ambil saja saya. Karena sangat mungkin bapak itu lebih mengorbankan dirinya. Atau jangan ambil anak ini, silahkan ganti dengan harta yang lain, paling mahal. Ada riwayat Ibrahim alaihissalam. Ini bagus nanti. Kalau bisa ini nanti khutbah Idul Adha untuk diangkat tema ini. Bahwa ciri khas agama Nabi Ibrahim itu tidak pernah bertransaksi dengan Allah dalam apa? Ibadah. Nah, kita bapak saya sering terjatuh di situ. Ketika kita susah, apa? Salat tahajud. Sekarang kalau saya tanya, ketika kita susah, kemudian kita sholat tahajud, besar kemungkinannya itu dugaan kita bapak saya. Dia sholat karena susah, atau dia sholat karena Allah? Orang juga pasti bilang, orang apa? Karena susah. Ayo, ketika dia berdoa, mungkin lagi dililit sama hutang, dia pergi ke mushola di sini. Kemudian dia berdoa kepada Ya Allah, lunasi hutang saya ya Allah. Ketika hamba ini berkata, Ya Allah lunasi hutang saya, lebih besar apa saat itu? Cintanya sama Allah atau cintanya untuk dilunasi hutangnya? Itu bukan agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bertransaksi dengan Allah. Dengan apa? Ibadah. Karena ibadah itu kewajiban, bukan untuk memantik keuntungan. Itu ibadah. Kalau masalah beliau ceramah kemudian nggak dibayar, memang itulah para nabi. Ya, masalahnya tidak dibayar di dunia pun dan tidak dibayar bahkan di akhirat. Itu bukan harapan siapa? Yang penting beliau ibadah, dan yang dikejar itu apa? Ridha Allah. Ya. Makanya ahlu suluk itu kan sampai sempat mengatakan bahwa tidak berharap surga itu, makanya itu sebagai sebuah gambaran tingkat ikhlas seseorang. Ya, kalaupun ini masih dikritik oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Untuk perkara akhirat tentu ada janji-janji Allah berikan seperti surga dan yang lainnya. Orang mengharap karena itu apakah boleh atau tidak? Imam Ibn Rajab masuk dalam kategori ikhlas. Tapi ahlu suluk ketika itu dia menginterpretasi tentang apa? Tentang keikhlasan itu, sampai orang itu diberikan surga pun itu bukan jadi tujuannya. Yang dia kejar itu apa? Keridhaan Allah. Karena kalau Allah sudah ridha, pasti Allah akan kasih apapun. Ya, kalaupun ini tidak benar secara keseluruhan. Ala kulli hal, bapak saya, itu sifat agama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak pernah bertransaksi dengan ibadah. Karena ibadah kewajiban, bukan usaha untuk kita diperbaiki taraf hidup kita. Karena sekian banyak nasihat-nasihat dari Ustadz misalkan. Ustadz, saya masalahnya begini. Oh ya, kamu perbaiki di sini. Ustadz, masalah saya begini. Oh, kamu perbaiki di sini. Jadi seolah-olah ibadah itu untuk apa? Takutnya, tapi nggak apa-apa sih bapak saya ya. Kalau berangkat misalkan dia bisa rajin sholat duha, berangkat dari apa? Supaya dari dimudahkan rizki. Supaya nanti mungkin 1 tahun ke depan ketika dia sudah terbiasa sholat duha, tidak lagi berharap rizki. Ya, karena kan begitu kan, siapa yang sholat duha maka dimurahkan rizkinya. Siapa yang membaca suratul Mulk, Allah akan bayarkan hutangnya. Nanti antum baca tuh surah Al-Mulk. Bismillah, ya Allah saya punya hutang nih, saya baca surat Al-Mulk. Berarti kan baca surat Al-Mulk karena apa? Untuk bayar hutang. Hakadha. Nah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bertransaksi dengan ibadah. Maka beliau dipuji oleh Allah. Artinya bapak saya, dalam tahap yang mubah sekalipun, dalam tahap yang boleh sekalipun, untuk orang berekspektasi,
Ya Allah, saya sudah sholat. Ya Allah, saya sudah jamaah. Ya Allah, saya sudah haji. Ya Allah, saya sudah umrah. Kenapa saya diuji? Ekspektasi orang ketika dia rajin sholat itu apa? Diperbaiki taraf hidupnya. Tetapi Nabi Ibrahim lepas dari yang mubah ini untuk naik ke makom yang lebih tinggi. Untuk tidak makanya kalau kata seorang kiai itu bahwa yang paling indah itu adalah mengikuti alur takdir dan skenario Allah. Mau AA, mau BB, mau CC, tinggal kita senyum dan itulah kehidupan yang paling indah. Hakadha. Nah, inilah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah umat yang tunduk kepada Allah, hanifa yang lurus, dan beliau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik. Sudah habis waktu kita, Bapak? Belum? Bismillah, kita lanjut. Tayyib. Setengah jam lagi. Mewujudkan tauhid ini Bapak saya tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, mengilmuinya, meyakininya, dan tunduk kepadanya. Jadi mengilmui kalimat tauhid, meyakini kalimat tauhid, dan juga tunduk kepada kalimat tauhid. Ini kita nggak berpanjang-panjang ya, karena kitabnya cukup panjang. Barakallahu fiik. Ada satu ayat yang ingin kita angkat. Syukran, jazakallahu khairah. Walam yaku minal musyrikin. Itu yang kita secara singkat menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau tidak pernah bertransaksi dengan ibadah kepada Allah. Bahkan padahal beliau punya kesempatan untuk itu, dan tanpa sepengetahuan Nabi Ibrahim, ketika anak itu sudah mau disembelih, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai engkau Ibrahim, sudah menepati mimpimu. Lalu Allah ganti dengan apa? Domba. Dan itu sekaligus Bapak saya menjadi syariat apa? Kurban. Diikuti oleh Nabi-Nya. Dan itu menjadi ibadah yang sangat agung. Makanya Bapak saya yang punya kesempatan untuk bisa kurban. Ada kurban di sini? Ada. Udah berapa dapat sapi? Sapi baru satu. Kambing menyusul. Harusnya 2 ya, 3. Berapa urunan? 7 orang. Alhamdulillah. Boleh ya? Ya boleh. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yawman nahr ahabba ila Allah." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari Nahr, di hari raya Idul Adha, min ihraqid dami, melebihi mengaliri darah. Berkurban. Fa innuh la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa aslafiha. Karena kurban itu nanti akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kuku-kukunya, memberikan persaksian di mana? Di hari kiamat. Wa innahu la yaqa' minallahi qabla an yaqa'a minal ard. Dan pahala orang berkurban sebelum tetesan darah itu jatuh ke bumi, itu sudah dicatat pahalanya. Banyak ibadah itu ditunggu selesai, ya tidak? Tapi kurban sebelum tetesan satu darah jatuh ke bumi, itu pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Maka Nabi-Nya yaqul, "Fatibu biha nafsah." Sucikan diri kalian dengan apa? Berkurban. Ya akhi, bapak saya kadang harta kita ini masih banyak bercampur. Pernah nipu-nipu orang, dapat untung sedikit-sedikit. Pernah bohong-bohong sama orang, dapat sedikit keuntungan. Fatibu biha nafsah. Sucikan harta kalian dengan apa? Kurban. Pernah kita hasad, pernah kita dengki, pernah kita marah, pernah kita dendam sama orang. Fatibu biha nafsah. Sucikan jiwa kalian dengan apa? Kurban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min ayamin ahabbu ila Allahil a'mali fihin." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah beribadah di dalamnya, beramal di dalamnya. Min hadhil ayyamil ashr. Melebihi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan
Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Meskipun orang berperang berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Na'am, walal jihad fi sabilillah. Meskipun pahala orang melakukan ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 berkurban itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Illa kecuali kata Rasulullah. Rajulun lam yarji bi nafsihi bi syai'. Kecuali kalau orang itu meninggal, tidak pulang kecuali nama. Karena kalau meninggal di medan peperangan itu enggak ada yang sepadan dengannya. Tapi kalau dia perang, kemudian dia masih bisa balik pulang ke istrinya, orang berkurban itu lebih utama daripada dia Allahu Akbar. Kesempatan luar biasa apa saja. Mumpung kita masih ada kesempatan, ada keluangan, berkurban. Jangan cari kambing yang mahal-mahal, Bapak. 5 tahun mungkin terlalu gebuk, mahal. 6 tahun mungkin terlalu besar, mahal. Cari kambing yang umur 1 tahun. 1 tahun kita dapat berapa juta? 2 juta? 1 juta? Waduh, 1 tahun. Kalau enggak bisa kambing, Bapak, domba berapa? Jangan 2 tahun, jangan 3 tahun. Berapa kalau domba minimal? 6 bulan. Domba 6 bulan dapat kita berapa? Alhamdulillah, bisa ngorban buat keluarga. Sudah boleh dipotong ya? Boleh. 6 bulan. Domba itu 6 bulan, kambing berapa tahun? 1 tahun. Itu namanya musinnah. Kalau domba 6 bulan, kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Jangan cari sapi yang 6 tahun. Hah? Alot ya. Iya, atau mungkin jangan cari sapi mungkin terlalu gebuk mungkin gitu isinya kalau sudah dewasa. Yang 2 tahun. Sapi 2 tahun. Kemudian kalau sapi 2 tahun, kalau unta berapa? 5 tahun. Kalau unta 5 tahun. Atau kita tutup aja Bapak saya ya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pahala setiap orang berkurban, itu pahalanya mengalir ke Nabi siapa? Allahu Akbar. Tidak pernah terputus Bapak saya. Nabi Muhammad Rasulnya berkurban, ngalir juga kepada siapa? Ibrahim. Itu posisi penting sunnah hasanah itu. Ketika orang melahirkan satu kebaikan, diikuti sama orang, dia dapat apa? Pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullun nas yaqtu. Wahai manusia, semua orang itu keluar, fabai'un nafsah, mempertaruhkan dirinya. Ya akhi, Bapak saya, kita di dunia ini hakikatnya sedang bertarung. Bertarung, mempertaruhkan dirinya. Dan entah kita itu berada di kelompok yang mana, kanan atau kiri. Fabai'un nafsah, mempertaruhkan dirinya. Aywah. Famu'tiquha aw mubiquha, kata Nabi. Apakah dia termasuk orang yang memerdekakan dirinya atau dia termasuk orang yang memperbudak dirinya? Memerdekakan dirinya, ya Allah, 3 juta nih, kurban enggak? Bismillah. Apa? Kurban. Tapi masalahnya mau beli HP nih. Bismillah. Kurban enggak? Bismillah, kurban. Mu'tiquha, dia membebaskan dirinya dari ikatan apa? Keinginan itu. Au mubiquha, atau dia termasuk orang yang apa? Mengikat dirinya, memperbudak dirinya. Kurban enggak? Bismillah. Tahun depan. Mubiquha. Maka ini dia termasuk apa? Dia termasuk orang yang mengikat dirinya, memperbudak dirinya. Ala kulli hal Bapak saya, ini yang bisa kita sebutkan terlebih dahulu di pagi hari ini. Man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Seperti Nabi Ibrahim sampai pada tahap yang paling mubah sekalipun, untuk boleh bercita-cita dan berekspektasi sekalipun, tetapi itu beliau tanggalkan karena tidak ada transaksi di dalam ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sebutkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tapi sudah siang. Subhanakallah. Bapak saya. Tafadhal. Masalah kurban. Nggih. Kata orang dulu kalau belum akikah katanya enggak boleh kurban. Benar enggak? Kalau belum akikah tidak boleh kurban, sepenuhnya tidak benar, dan setengahnya juga bisa benar. Artinya kurban itu adalah ibadah yang berulang-ulang. Tetapi kalau untuk akikah, dia itu terbatas oleh waktu. Yang paling sunnah itu adalah kapan? Ketika 7 hari penentuan nama di situ, 7 hari, kemudian cukur kepala di situ ke 7 hari, kemudian ditimbang, kemudian 0, sekian gram, nanti kemudian diinfakkan atau disedekahkan. Kemudian berkurban di situ, atau kita sebut akikah, yaitu di hari
hari ke-7. Lebih dari situ, maka ketika dia bertemu dengan kurban saat itu, tak, mana lebih kita dahulukan? Akikah atau kurban? Tentu akikah, karena dia terbatas oleh waktu. Tapi kabar gembira dari Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, yaitu apa? Ketika dia bertemu dengan hari raya Idul Adha atau berkurban, boleh disatukan niatnya dapat pahala, yaitu akikah dan kurban. Dalam satu apa? Dalam satu sembelihan. Alhamdulillah. Borongan. Baik. Mantap. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Subhanakallahumma hamdik. Kita tutup. Ayo, karena sarapan udah jadi. Baik, yang hadir Bapak saya, semoga terus diberikan kesehatan. Diberikan al-afiat, dimudahkan urusannya. Baik. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis dan kita bisa bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.